Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan para asatidzah yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kembali kajian kita kitab At-Tafkir. Masih kita bahas halaman 42 ya. Ya, jadi kita masih membahas kesalahan pertama dalam metode mantik. Ya, dalam metode mantik. Mereka katakan metode sebagai metode berpikir. Padahal ini ada kesalahan. Yang pertama itu adalah metode mantik ini ya, meniadakan apa yang disebut dengan maklumat sabiqah ya, pada premisnya, pada mukaddimahnya, pada pernyataan awalnya. Lalu mereka juga kadang menjadikan pernyataan awal itu berdasarkan ra'yu sabiq. Ra'yu sabiq ini adalah opini yang berkembang sebelumnya. Padahal ra'yu sabiq itu berbeda dengan maklumat sabiqah. Ya, jadi setelah mereka meniadakan maklumat sabiqah, sebenarnya mereka tuh menggunakan ra'yu sabiq dalam premis yang pertama. Ya, jadi misalnya papan tulis itu terbuat dari kayu. Kayu mudah terbakar, maka papan tulis mudah terbakar. Ini adalah satu model silogisme, model logika berpikir yang mereka bilang itulah mantik. Tapi nanti ini akan menjadi susah. Nah, kita telah bahas tentang bahwa wa'yu sabiq, ra'yu sabiq atau al-hukmus sabiq ya, itu adalah sesuatu yang harus dilihat dari bagaimana konteks hasil berpikirnya. Ya, jadi memang kadang bisa dilepaskan dari pernyataan ya, kadang juga harus dilihat dari hasil logika yang dilihat, yang dipakai. Ya, tapi nanti ini lebih kepada contohnya akan lebih jelas. Nah, berikutnya kita bahas satu poin dalam masalah penghilangan ra'yu sabiq ini adalah apa yang disebut dengan maudhu'iyah. Ya. Jadi objektivitas. Jadi objektif. Apa itu objektif? Dikatakan di sini. Wa amma ma yusamma bil maudhu'iyati. Adapun apa yang disebut dengan maudhu'iyah, objektivitas. Orang tuh kadang kalau ngomong tuh gini, kalau kalian lihat suatu itu objektif dong, lihat dong faktanya, gitu misalnya. Lihat dong objeknya, sesuai enggak ya dengan fakta itu. Nah, apa yang dimaksud objektivitas ini? Maka dikatakan di situ, maksudnya objektivitas di sini, fahuwa laisal takhali an kulli ra'yin sabiqin fahasibu. Maka yang namanya objektivitas itu bukanlah menghilangkan pada setiap pendapat sebelumnya saja. Jadi yang namanya objektivitas itu apa? Bal hasaral bahsu fi maudhu'i alladhi yabhasu ila janibit takhali an kulli ra'yin sabiqin. Nah, ya, ikutin ya di situ. Akan tetapi membatasi pembahasan
pada objek yang dibahas, ya, dari sisi penghilangan terhadap setiap pendapat sebelumnya. Jadi kita ini hanya memfokuskan pada pembahasan yang sedang dibahas. Itulah objektivitas. Jangan bleber, jangan blobor, jangan kemana-mana. Kalau memang objeknya itu saja, bahas itu. Ya, tapi memang berkaitan dengan pembahasan kita. Makanya dikatakan di sini berikutnya, fahina tabhasu fi takhlili zaid, ya, zaitun. Jadi zaitun. Jadi pada saat Anda misalnya membahas, ya, misalnya apa di sini, rincian, ya, atau misalnya tentang, atau misalnya minyak zaitun, gitu ya. Minyak zaitun. Jadi tentang bagaimana minyak zaitun, la yasihu an yatatarraqu. Jadi tidak boleh untuk dimasuki lihadzal bahsi ayu bahsin akharin. Jangan dimasukkan dalam pembahasan minyak zaitun kita itu pembahasan yang lain. Jangan. Ya, ini gimana? Wala, begitu juga wala ayu syai'in akharin wala ayu ra'yin. Juga jangan bahas yang benda yang lain atau pendapat yang lain. Jadi kalau kita bahas minyak zaitun, bagaimana detailisasi pemurnian, tahlil lah, begitu maksudnya, ya. Pemurnian minyak zaitun, ya sudah, bahas bagaimana supaya minyak zaitun itu murni, ya, detailisasikan caranya, ya, jangan dengan yang lain, ya. Misalnya lagi di sini, wahina tabhasu fi siyasatir sina'ah, pada saat Anda misal membahas pada politik industri dalam satu negara, bagaimana politik industri, misalnya pengarahan dari menteri atau pengarahan dari pimpinan, atau dalam daulah Islam dari khalifah, bahwa industri kita diarahkan untuk misalnya kekuatan militer. Maka pada saat itu bagaimana caranya militer itu kuat, diarahkan ke sana. Industri kita misalnya energi biru, energi yang kemudian terbaharukan, fokuskan dalam hal itu, gitu. Itu kalau kita mau objektif. Bahkan dikatakan la yasihu an yatatarraqa li hadil bahsi ayyu bahsin akharin. Pembahasan lain nggak perlu dimasukkan di situ. Ya, tidak boleh dimasukkan pembahasan, ya, yang lain. Wala ayyu syai'in akharin wala ayyu ra'yin, bahkan pendapat apapun. Maka janganlah dipikirkan, fala yufakiru bil aswaq, janganlah dipikirkan pasarnya. Misalnya tadi ini pemurnian minyak zaitun sebenarnya nanti nggak laku. Bagaimana ini pemasaran minyak zaitun yang murni ini? Nggak usah dulu, Pak. Bahas saja dulu bagaimana murninya minyak zaitun agar bisa bagaimana, ya kan, mendapati hasil yang paling maksimal, murni, semurni-murninya misalnya. Fokuskan di situ, ya, tata caranya, ya. Misalnya pada saat misalnya membahas tentang pemurnian air, ya, ini air yang kita pakai misalnya, kan, ya sudah, fokuskan bahwa inilah yang harus dimurnikan misalnya. Pada saat itu ternyata ada buangan air sebesar 70%. Setiap 1 liter air yang kalian ambil di sini nih, ya, itu 70, kalau itu 100, kalau itu dibuat 10 kali lipat, 3 liter itu yang kalian dapat harus dibuang 7 liter untuk apa? Untuk dimurnikannya itu. Nah, makanya manfaatkan itu. Itu betul begitu. Fokuskan itu. Karena apa? Fokus pada pemurnian. Caranya bagaimana? Makanya didetailkan. Ada penyaringannya, ada kemudian
destilasinya apa namanya, bukan destilasi apa, pematian kuman dan mikroba atau apanya, ya, penyaringan terhadap kotoran-kotoran sampai seberapa detil. Itu hampir 5 kali disaring kan, 4 kali, 1, 2, 3, 4, 5 kali penyaringan, gitu loh. Itu fokuskan di situ. Baru inilah yang disebut dengan objektif. Jangan pendapat yang lain dulu. Ya, bahkan di sini wala biribhi, dan juga jangan membahas keuntungan. Karena fokus kita adalah tadi industri, misalnya industri militer misalnya, industri pangan misalnya. Fokuskan di situ. Ya. Wala fil akhtar, dan juga jangan berpikir bahayanya. Ya, nanti posisinya dalam satu pembahasan. Wala fi ayyi syai'in ghairi siyasatil sinaiyatil lid-daulah, dan juga jangan dimasukkan dalam politik luar negeri, dalam politik industri tadi satupun, ya, selain daripada hal itu sendiri. Ya. Begitu juga wahina tabhasu fi istinbatil hukm, dan ketika kalian ini membahas apa? Penggalian hukum asy-syar'i, penggalian hukum syariat, la yasihu an tufakkira fil maslahah, jangan berpikir kemaslahatannya. Jadi kalau misalnya kita menelaah satu hukum, membahas satu hukum, ternyata ya hukum, ya fakta hukum berkaitan dengan masalah ini terkategori misalnya, ya urusan yang baru nih misalnya riba misalnya. Ya saya nggak perlu contohkan dulu karena harus ditelaah benar. Jangan berpikir wah ini nggak bermanfaat, padahal ini sudah dipakai oleh masyarakat umum, padahal ini sudah memasyarakat. Kayaknya jangan ini keputusannya, wah ini udah nggak objektif namanya, paham? Apalagi ada pesanan. Coba ya Pak Yai misalnya, dibilang gitu, ini kan kita nih sudah pakai ini, bagaimana kalau penelaahannya supaya boleh lah, atau mubah lah, ya nggak apa-apa lah, atau bahkan makruh sajalah. Padahal misalnya hasil dari hukum itu diharamkan. Nah, ini nggak boleh, ini nggak objektif orang seperti ini berarti. Ya. Wala fi darari, bukan juga bahas bahayanya, ya kan? Wala fi ra'in nas, dan juga nggak ada pandangan manusia. Jadi hukum syariat, pandangan manusia bagaimana, nggak usah dilihat. Bahwa hukum syaranya begitu, ya begitu. Jadi nggak ada kompromi lagi. Itu objektif. Ya. Jadi harus ditetapkan penelaahan berkaitan dengan syariat. Wala fi ayyi syai'in ghairal istinbatil lil hukmi asy-syar'i. Dan juga tidak ada satupun selain dari penggalian hukum, penggalian terhadap hukum syariat itu. Ya. Begitu. Jadi hukumnya itu ditelaah. Misalnya penelaahan hukum tentang perseroan, ya perseroan yang tidak islami, gimana ini, ya haram. Ternyata kategori ini adalah kategori perseroan yang bukan Islam, perserikatan atau syirkah yang tidak Islam misalnya. Setelah ditelaah, nggak mesti itu harus misalnya, oh pendapat orang ini sudah banyak yang pakai, ini sudah bermanfaat. Nggak ada. Kalau hukum syariat menetapkan ini haram dengan penelaahan yang benar, tata cara yang benar, orang yang objektif dalam berpikir, dalam membahas sesuatu akan mengatakan sesuai dengan temanya itu. Nah, walihada wahakaza, demikianlah kullu bahsin la budda an yahsura, ya, az-zihnu, setiap pembahasan dalam otak ini dibatasi fi maudu'il bahsi, dalam objek
apa? Pembahasan itu sendiri. Ya. Fal maudu'iyatu laisat hiya adamut tadakhuli ra'yi, ya. Maka ya, objektivitas itu bukanlah meniadakan masuknya satu pendapat as-sabiq fi maudu'i fahasibu. Bukan cuma sebatas masuknya misalnya apa? Ra'yu sabiq saja. Bal hiya ila janibi zalika hasaral bahsi. Akan tapi semata-mata hal itu untuk membatasi pembahasan fi maudu'in nafsihi, ya, dalam objek itu sendiri. Wa innama wa ibadi ayyi syai'in akharin anhu wa hasara zihn, ya. Dan menjauhkan segala sesuatu yang lain, ya, dari pembatasan terhadap di dalam otak kita, dalam benak kita. Fi maudu'il mabhus, ya, dalam objek-objek yang dibahas, faqat dalam objek-objek yang dibahas saja. Itu objektivitas. Jadi bukan masalah ra'yu sabik. Nah, memang harus disingkirkan ra'yu sabik itu, iya, tapi bukan cuma itu. Dalam masalah objektivitas harus betul-betul membahas masalah itu sendiri. Nah, ini tentang objektivitas. Kesalahan yang pertama yaitu menghilangkan tadi, ya, atau meniadakan poin pertama besar di belakangnya itu adalah maklumat sabiqah, ya, karena mereka, ya, tadi tidak bisa membedakan mana ra'yu sabiq dan mana maklumat sabiqah, bahkan tidak bisa membedakan mana objektivitas itu sendiri. Yang kedua, apa alasan mantik itu tidak bisa diterima? Dikatakan, wa ammal mas'alatu saniyatu, adapun permasalahan kedua, fahiya al mantik, yaitu mantik itu sendiri, logikanya sendiri yang menjadi permasalahannya. Innal mantiqa, ya, wa kullama yata'allaqu bihi fihi qabiliyatul khida'i wa qabiliyatut tadlili, bahwa sungguhnya mantik itu semuanya yang juga berkaitan dengan mantik maka berpotensi untuk adanya khida, ya, tipu daya, dan berpotensi untuk adanya penyesatan. Jadi mantik itu sebenarnya, ya, bisa membuat tipu daya dan penyesatan. Bahkan dikatakan di sini, wa huwa aksarun ma yadurru fi tasyri'i wa siyasah. Bahkan lebih besar lagi bahayanya kalau pakai mantik ini dalam urusan politik dan urusan syariat. Jadi urusan syariat pakai mantik, urusan politik pakai mantik, hancur lebur, ambiar. Ini nggak bisa dipakai metode ini. Kita jelaskan di sini. Zalika annal mantiqa tubna nataiju an maqaddimat. Hal itu sungguhnya mantik dibangun dari hasil adanya muqaddimah, premis, kata pertama. Contoh pertama dari mantik kita ingat apa? Papan tulis terbuat dari kayu, ya kan? Ini pernyataan pertama. Terus yang kedua, kayu bisa terbakar. Mantiknya, logikanya, papan tulis bisa terbakar. Ini masih logika sederhana dan masih mungkin bisa saja dipakai. Tapi ini bisa mengandung kesalahan kalau pola logika begini dipakai pada urusan-urusan yang tadi, apalagi urusan-urusan politik dan tadi syariat. Contohnya di sini. Ini logika pertama. Nanti dijelaskan di sini, kalau nggak salah, ya. Iya, betul. Ya.
Nah, wa kasbu hadhil muqaddimat, ya, dan kedustaan dari premisnya ini, au sidquha, atau benarnya premis pertamanya ini, ya, laisa minas sahl, ini tidaklah mudah, idrakuhu, bukanlah satu hal yang mudah untuk memahaminya, fi jami'il ahwal, dalam kondisi apapun. Jadi kita menelaah, kalau mungkin sekedar kayu bisa terbakar, itu sebenarnya juga bukan permasalahan mudah. Apakah kayu ini terendam, tidak, atau semuanya, itu bukan permasalahan mudah, karena butuh penelaahan yang objektif, ya. Lizalika qad yakunu, ya, kasbun, ya, hal itu kadang bisa menjadi kedustaan. Ihda, ya, hadhil muqaddimati khafiyan, salah satunya itu, ya, dalam muqaddimah itu yang sifat dari kedustaannya ini sangat tersembunyi. Jadi nyaris tidak langsung terlihat jelas. Au yakunu, ya, sidquha, atau kadang juga, atau dia memang benar, ya, mabniyan ala maklumatin khati'atin, tapi kemudian dia membangun, ya, maklumat atau misalnya keputusannya, ya, hasilnya itu juga adalah suatu yang salah. Dan dicontohkan, maka dikatakan di sini apa? Fayu'addi zalika ila nata'idzi khati'ah, maka dia hasilnya hal itu akan membawa kepada kesimpulan yang salah, ya. Ya, ala ana, dengan demikian yakunu, ya, ala ana al mantiqa yumkinul wusul, maka mantik ini memungkinkan untuk sampai dengan mantik ini, ya, bihi ila nataidzin mutanaqidatin, yang hasilnya ini bisa saling bertentangan. Nih contohnya, masalah Al-Qur'anu kalamullah. Nih, Quran ini masalah syariat yang pakai mantik jadinya ngacau habis. Nah, ini dipakai oleh kaum muslimin. Quran kalamullah, benar. Benar, ya. Quran kalamullah. Iya, nih. Yang kedua dikatakan wa kalamullah qadim. Kalamullah itu qadim. Qadim itu maksudnya adalah bukan makhluk Allah. Karena apa? Karena memang pada saat awal Allah itu kemudian berucap, ya, disitulah ketentuan dari Allah. Ini kita bukan membahas Allah, tapi pada waktu itu begitu. Qadim itu maksudnya adalah bukan makhluk Allah. Maka dikatakan di sini, fal Qur'anu qadimun, maka Quran qadim. Nah, lalu dikatakan di sini, ini silogisme pertama, mantik yang pertama. Lalu dibuat wa akswa, tapi dengan mantik juga ini berkebalikannya. Al-Qur'an kalamullah fil lughatil arabiyyah. Nah, Quran kalamullah dalam bahasa Arab. Betul? Betul. Lalu dikatakan di sini wal lughatul arabiyyatu makhluqatun. Yang namanya bahasa Arab itu makhluk Allah. Maka dia langsung menyimpulkan berikutnya, fal Qur'anu makhlukun. Nauzubillah, insyaallah. Maka Quran itu makhluk gara-gara pakai silogisme seperti ini. Ngerti tak? Ini waktu itu pertanyaan Aisyah, ya, waktu pelajaran ayah, ya. Nah, ini logikanya, makanya hindari. Nggak beres ini dari dua model begitu tuh. Nah, dari model logika mantik yang dipakai, hasilnya bertentangan. Sampai rame ini umat Islam sedunia waktu itu. Bahkan sampai Imam Ahmad bin Hambal dipenjara. Kenapa? Imam Ahmad bin Hambal ini gimana? Menentang
Quran itu bukan makhluk Allah, Quran adalah kalamullah. Tapi karena pada waktu itu penguasanya mengatakan ini adalah makhluk, menentang penguasa, masuk penjara, disiksa Imam Ahmad bin Hanbal, Masya Allah. Ini hasil dari mantik yang bertentangan. Mana salahnya itu tadi? Kalau yang pertama juga salahnya membahas tentang zat Allah, perbuatan Allah, ya. Yang kedua membahas sesuatu yang di luar jangkauan akal. Tentang apa? Masih tentang maksud Allah. Kenapa Allah memakai bahasa Arab untuk Al-Quran? Sudah, nggak usah dicari. Itu mah kehendak Allah. Yang bagaimana Allah itu? Fa'alul lima yurid. Ingat? Ya. Jadi nggak usah dibahas. Di luar pemikiran manusia. Di luar zat yang manusia bisa pikirkan. Jadi nggak usah dibahas, sudah iman. Quran kalamullah, ada hadisnya. Quran firman Allah dengan bahasa Arab yang jelas, selesai. Karena nggak akan sanggup otak manusia. Kalau misal dibahas terus, ngacau habis. Pasti hasil bertentangan. Ini contoh yang bertentangan. Lalu selanjutnya di sini. Wa qad yu'addi ila nata'iji mudlalah. Ila nata'iji mudallalatin, ya, dan kadang akan membawa kepada hasil yang menyesatkan. Apa misalnya? Nih, menyesatkan ini, ya. Al muslimuna mutaakhirun. Kaum muslimin sekarang sedang dalam keadaan tertinggal. Ingat. Wa kullu mutaakhirin munkhattun. Ya. Dan setiap yang tertinggal itu mundur. Nah, lalu silogismenya, hasilnya fal muslimuna munkhattun. Maka orang Islam sekarang dalam keadaan mundur. Ya. Gitu loh. Nah, apa benar begini? Enggak. Umat Islam itu harus terus dalam keadaan yang maju, mulia. Coba, menyesatkan ini. Kalau dia tertinggal, harusnya bukan dengan logika bahwa dia keadaan umat Islam di keadaan mundur. Loh, ngapain mundur? Itu kan berarti berbalik ke belakang. Apa dia mau menjadi kafir? Mundurnya orang Islam itu kafir, kacau. Mana? Ngerti gak nih? Gak bisa kita katakan gitu. Kalau tertinggal, mungkin bisa juga, itu pun harus ditelaah. Apa benar kaum muslimin tertinggal? Nah, udah, ini menyesatkan bagi satu pembicaraan yang tidak pas. Nah, paham ini? Ya. Lalu dikatakan di sini juga, ya, wa hakaza, demikianlah tajidu annal akhtaril mantiq, ya. Kita akan dapati, kalian akan dapati bagaimana bahayanya mantik, ya. Akhtarun fazi'atun, dengan bahaya yang sangat fazi'ah, jelek sekali. Bahayanya itu fatal, ya. Faqad tuaddi ilal khata, kadang dia akan membawa kepada kesalahan. Wa qad tuaddi ilal dolal, kadang dia membawa kepada penyesatan. Bahkan dikatakan bal qad tuaddi ilad dammar, bahkan akan membawa kepada kehancuran dengan menggunakan mantik. Nih, dan contohkan. Misalnya di sini katakan wasyu'ubu wal umamu allati tata'allaqat, bangsa ataupun negara yang mengaitkan, yang menggantungkan, ya, bil mantik, dengan metode mantik. Di sini dikatakan halal ya kan, halal mantiki bainaha wa baina rif'atil hayati. Maka kondisinya dengan mantik ini, ya,
akan apa namanya? Menjauhkan di sini. Dia akan membuat jarak, ya, antara negara itu dengan kesejahteraan pada kehidupannya. Contoh gini nih, mantik nih. Amerika memakai demokrasi. Ya. Amerika negara maju. Orang pakai mantiknya misalnya ya. Lalu pakai negara lain aja ya, jangan pakai negara kita misalnya. Filipina ya kan, kalau mau maju pakai demokrasi juga. Ini logika mantik, semuanya salah dan hancur. Pertama, Amerika memang pakai demokrasi, iya, tapi demokrasinya Amerika pun bukan demokrasi yang sebenarnya kalaupun mau pakai. Yang kedua, ya kan, apa? Maju karena demokrasi, bukan karena demokrasi. Majunya Amerika karena menjajah, karena menghisap, dan kemajuan Amerika pun semu. Ya, dilaknat oleh Allah karena menjajah tadi, menghisap dengan ideologi kapitalisme. Lalu Filipina kalau mau maju, ya kan, pakai demokrasi. Saudi kalau mau maju pakai demokrasi. Padahal ini menghancurkan misalnya bagi Saudi atau bagi Filipina sendiri. Kenapa? Karena ideologi yang dipakai untuk maju itu sebenarnya ideologi yang menghancurkan manusia. Paham ini dengan metode mantik ini? Dan ini dipakai habis-habisan. Dia ngambil satu segmen. Dulu khilafah ada pertumpahan darah. Maka ya kan, sekarang ada yang mau menegakkan khilafah. Maka nanti akan terjadi pertumpahan darah. Ini kacau. Pertumpahan darahnya bagaimana harus diperjelas, paham? Ya kan? Sekarang orang yang ingin menegakkan khilafah karena apa? Karena kewajibannya. Lalu kemudian dikatakan khilafah akan membawa pertumpahan darah, bertentangan dengan syariat. Ngerti nggak bahayanya model mantik ini? Nih anak-anak sekalian, ya, ini nggak bisa dipakai ini. Ya. Nah, makanya dikatakan di sini, ya, lizalika fa innal mantiqa. Dengan demikian, sesungguhnya yang namanya mantik ini, ya, wa in kana usluban, meskipun dia itu menjadi cara min asali bitariqatil aqliyah, dari cara berpikir aqliyah, walakinnahu uslub, ya, akan tetapi mantik ini adalah, ya, apa? Uslubun aqimun, cara yang impoten. Nah, itu nggak berdaya, akim. Jadi nggak ada gunanya dia, buat apapun jadi nggak bisa berguna. Walaupun memang ada pola berpikir begini, cara berpikir begini, uslub berpikir begini. Sebentar lagi nih, ini tanggung. Bahkan, ya, bal uslubun mudarrun, bahkan uslub yang berbahaya, wa khatruhu, ya kan, ya, dan bahayanya itu khatrun mudammar, apa? Bahaya yang menghancurkan. Bahayanya mantik di sini. Walidzalika la budda min tabzihi, ya, min nabzihi, ya kan? Dengan demikian haruslah dari dijauhinya, dibuang, haruslah dilempar saja ini. Bala buddha, bahkan haruslah minal, ya, haziri minhu, harus dibatasi dari atau bahkan dihalangi dari mantik ini. Jangan pakai mantik-mantikan. Wal hailulatu bainahu wa bainan nas, dan harus halangi tadi, ya, min hazrihi ini berhati-hati, waspada, maaf tadi, ya, dan juga harus dihalangi untuk manusia, diantara manusia ini. Ini mantik. Kesalahannya dua. Satu, dia juga nggak jadi pola pikirnya sebenarnya, karena menghilangkan maklumat sabiqah, salah dalam menggunakan ra'yus sabiq, nggak bisa kemudian menempatkan objektivitas, paham? Ya. Dan yang kedua,
dia mantik itu sendiri berbahaya bagi tasyri'iyahnya umat Islam, bagi berpikir tasyri' dan berpikir politik. Berpikir fakta saja udah kacau. Jadi nanti berpikir, nanti dijelaskan dalam kitab ini, berpikir ini ada 3, ya kan? Ya, tafkirul waqi'iyah, tasyri'iyah dan siyasiyah. Waqi' tentang fakta saja itu sudah kacau, nggak bisa mantik dipakai. Apalagi tasyri'i dan siyasi. Nah, ini kita harusnya dijelaskan. Paham begitu? Lama kita ya, tapi mudah-mudahan kalian memahami. Soal pekan kemarin terlewat ya, saya pikir sampai situ. Nah, berikutnya nanti dengan uslubul mantiqi. Nah, kita bahas lagi juga. Ini makin seru nih. Kalau misalnya kalian kurang paham, baca yang fotokopian yang dikasih itu ya. Ngerti nggak jadinya tuh? Mulai ngerti, ya. Baca ulang-ulang lagi. Ada pertanyaan? Nah, ini kalau di pertanyaan kita bahas lagi nggak apa-apa ya. Mungkin begitu, nih sekalian. Ya, para asatidzah mungkin mau menambahkan? Bu, menambahkan? Nggak. Cukup ya? Ya. Yang kecil, ini ikuti ya. Insyaallah nanti paham kalian. Luar biasa nanti. Ayo, kita tutup dengan baca surat Al-Asr sama-sama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah.